Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,3% di level 8.271 dan asing hari ini di market reguler hanya mencatatkan net sell tipis saja, yaitu 360 juta rupiah. Sedangkan untuk market tuna dan negosiasi juga all market hari ini total asing melakukan net buy 240 miliar rupiah. Namun ternyata ada narasi yang cukup menegangkan guys, di mana Presiden Trump memberikan ultimatum terhadap negeri Iran agar segera mensepakati terkait dengan nuklir, atau kalau tidak Amerika Serikat bisa saja menyerang Iran dengan kekuatan penuh guys. Dan dalam kabarnya ya di pemberitaan kita lihat sebesar 33% pasukan Amerika Serikat sudah ditarik dari berbagai wilayah untuk mendekati wilayah perairan Iran, guys. Tentu saja ini menjadi hal yang cukup menegangkan dan tentu saja kita tidak berharap perang itu terjadi, apalagi kita sedang berada di bulan puasa, guys ya. So, hal ini membuat harga emas kembali naik ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan, sampai di video ini dibuat, ternyata harga emas terus naik 0,6% untuk hari ini di level 5.029 USD per troy ounce. Dan memang ketegangan geopolitik itu akan semakin membuat harga komoditas, terutama gold, itu menjadi naik lebih tinggi karena memang dianggap sebagai investasi safe haven ya guys ya. Kita lihat untuk harga minyak mentah, crude oil WTI dan juga Brent oil masing-masing koreksi 0,4%, ini normal correction. Lalu untuk harga emas naik, harga perak juga naik 3,7%, tembaga juga naik 0,3%. Sedangkan untuk harga batu bara terjadi normal correction lagi 0,5% di level 116 USD per tonnya. Sedangkan untuk harga nikel tadi sempat naik ya guys ya untuk harga nikel, namun di saat video ini dibuat ternyata ada normal koreksi kembali 0,07% dan masih di sekitaran 17.288 USD per tonnya. Jadi ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini bisa terulang beberapa kali gitu guys, karena memang Amerika Serikat ini harus punya musuh ya agar anggaran pertahanan dan militer mereka itu terus berjalan. Dan tentu saja ini membuat ya Amerika Serikat itu selalu apa ya, mengancam kedamaian dari negara-negara yang ada di dunia, tentu saja juga mengancam meletusnya Perang Dunia Ketiga. Dan tentu saja kita tidak berharap itu terjadi, karena kalau misalkan itu terjadi, ya dampaknya bukan hanya untuk negara yang berperang, tapi negara-negara lainnya yang ibaratnya sedang tidak berkonflik, pasti juga akan terkena dampak ya, terutama dari dampak kalau misalkan ada perang nuklir. Tentu saja itu akan menjadi perang yang besar. Oke guys, kita coba fokus ya terhadap analisa saham yang mana ternyata ada gocekan guys, terutama di beberapa saham big banks yang kemarin sempat di net sell asing dan harganya juga sempat turun. Hari ini ternyata mengalami kenaikan. Kita akan coba lihat seberapa besar akumulasi yang terjadi, terutama di saham-saham big banks. Untuk BBRI hari ini naik 1,8% di level Rp3.840 per saham. Dan kita lihat ada akumulasi hari ini, terutama dari RX, AKZ, PBKKZ, dan TP. Mayoritas asingnya ternyata masuk melakukan akumulasi ya guys ya di saham BBRI. Wah, coba kita cek ya seberapa besar sih hari ini akumulasinya dan apakah memang gocekannya hanya di beberapa saham saja atau sudah mulai merata nih untuk akumulasinya. Untuk BBRI hari ini net buy di 404 miliar, tentu saja ini adalah akumulasi yang besar, sehingga teman-teman holder BBRI pasti sangat senang ya dengan kabar ini. Tapi biasanya guys ya, kalau terjadi ketegangan geopolitik atau perang di beberapa wilayah ataupun negara, biasanya akan cukup berdampak ya, terutama terhadap indeks saham tersebut. Karena pastinya akan ada panic selling yang terjadi di beberapa saham. Tentu saja itu juga bisa menyeret saham-saham lain mengalami penurunan sama seperti IHSG. Dan BBRI, kita lihat hari ini memang akumulasinya besar dan tentu saja teman-teman yang holder BBRI atau investor jangka panjang berharap harganya bisa lanjut naik lagi. Mengingat sebentar lagi pembagian dividen dari BBRI itu, teman-teman tidak akan terlalu rugi kalau misalkan nyangkut atau floating loss di BBRI, tapi teman-teman setiap punya cash itu bisa averaging down. Saya rasa
cepat atau lambat teman-teman average akan terjemput dan bisa profit kembali. Dan tentu saja cuan yang nyata ya dari mengumpulkan dividen yang dibagikan oleh saham-saham yang diinvestasi. Itu juga penting, guys. Lalu ada BBNI. Untuk BBNI hari ini naik 0,4% saja di level Rp4.470 per saham. Cukup netral, tapi ada beberapa investor asing yang masuk akumulasi. Ada AK dan DP sebagai top buyer. Lalu ada beberapa investor retail seperti XL, YP, XC, dan PD. Sebenarnya begini guys, biasa kita sebut dengan market maker ya, atau simpelnya adalah bandar gitu guys ya. Market maker, big money, wealth gitu. Nah itu juga sebenarnya bisa menggunakan sekuritas retail ya guys ya, bisa menyamar. Tapi hal itu terkadang tidak dilakukan. Kenapa? Karena mereka juga sebenarnya fokus dengan barang mereka sendiri guys, seperti itu. Jadi ya memang ada beberapa yang pastinya akan tergocek ya, akan panik, akan ragu sehingga mereka menjual di harga yang murah, dan big fund-nya nanti akan masuk lagi, akan serok lagi sehingga mereka tidak sadar sudah melepas barangnya. Dan ketika mereka sudah melepas barangnya ya karena mereka ragu, tidak yakin ataupun melihat gocekan itu sebagai warning, maka nantinya mereka biasanya menyesal ketika harganya sudah dinaikkan. Oh, berarti memang big money-nya sudah kumpulin barang nih kemarin ya, bahkan mungkin barang yang kita jual mereka lahap gitu, guys. Dan hari ini BBNI ternyata ada akumulasi, berarti kemarin gocekan ya, 37,5 miliar untuk hari ini. Tapi justru ini belum akumulasi yang bagus menurut saya di BBNI, dan akumulasi yang bagus di BBNI itu di atas 100 miliaran guys. Nah itu baru lumayan oke lah. Kalau di bawah 100 M untuk BNI saya rasa masih terbilang awal lah. Untuk Bank Mandiri kemarin itu koreksi guys ya, 3,7%, lumayan cukup dalam. Hari ini hanya naik 0,9% saja. Close di Rp5.125 per sahamnya. Ada akumulasi terutama dari BK, BBAK. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, hari ini ada asing yang masuk. Coba kita cek seberapa besar. Kemarin itu net sell-nya di 222 miliar. Hari ini net buy kembali 173 miliar. Ya bisa dibilang gocekannya cukup membuat teman-teman ragu gitu ya. Kalau terutama untuk teman-teman yang pemula. Apakah ini Bank Mandirinya sedang diakumulasi atau didistribusi? So, kita perlu melihat sedikit lebih jauh, terutama dari awal Februari. Dari tanggal 2 ya, tanggal 2, tanggal 3 sebenarnya asing ini masih cenderung akumulasi alias pegang barang. Tapi justru dengan adanya koreksi-koreksi yang cukup dalam, itu akan membuat kebanyakan retail pasti akan jual. Ya mereka tidak mau cuannya tergerus ataupun mereka tidak mau terjebak floating loss. Biasanya seperti itu. Sehingga mereka jual dan asing semakin leluasa untuk masuk. Jadi, sebenarnya untuk di big banks, either teman-teman swing trade ataupun invest jangka panjang, tentu saja teman-teman harus punya kesabaran yang ekstra. Kenapa? Karena banyaknya goncangan ya, banyaknya gejolak, volatilitas, dan juga gocekan-gocekan asing. Sehingga membuat teman-teman merasa ragu untuk hold saham big banks-nya. Untuk BCA, hari ini naik tipis 0,7% saja di level Rp7.225 per saham. Ada distribusi, terutama dari KZ dan juga YU, guys. Beberapa retail ada yang melakukan akumulasi kembali ya, bersama dengan domestiknya. Kita cek untuk BBCA. Untuk Bank BCA hari ini ada net sell 158 miliar guys, lumayan ya. Dimana kalau misal tadi kita lihat BBRI dan Bank Mandiri untuk 1 bulan terakhir sudah mulai oke akumulasinya, tapi untuk BCA ini masih net sell. Ya, sehingga kalau misalkan harganya turun lagi pun kita tidak kaget ya. Tapi kalau misalkan sideways, berarti ada potensi harganya malah bisa naik. Tentu saja dengan melihat akumulasi yang terjadi, jika sewaktu-waktu asing kembali masuk, maka kita bisa berbalik ya, dari yang tadinya mungkin kita wait and see menjadi cicil buy. Kita lanjut ke Archie guys. Nah untuk Archie dan kita akan bahas juga beberapa saham komoditas terutama untuk emas.
Untuk Archie naik 2,5% di level Rp1.810 per saham, dan kita lihat ada akumulasi terutama dari AKIF, FP, MG, dan lainnya. So, apakah ada akumulasi asing atau ini dari domestik saja? Ternyata yang akumulasi di Archie hari ini adalah domestik, sementara asingnya itu net sell 20 miliaran. Kemarin sih net buy ya guys ya, di tanggal 18 dan 19-nya net buy 35 plus 41 M, jadi kisaran 76 M untuk akumulasi kemarin. Sehingga jika kita lihat ya, 3 hari perdagangan terakhir, asingnya cenderung akumulasi guys. Dan ini masih cukup positif untuk Archie. Kita lanjut ke HRTA. HRTA juga perlahan-lahan mulai recover kembali harga sahamnya setelah koreksi yang terjadi, apalagi ketika MSCI. Dan HRTA hari ini naik 1,8% di level 2750. Untuk hari ini akumulasinya cukup normal, terutama dari PD, YU, AK, dan CC. Sebenarnya hari ini yang banyak naik itu adalah saham-saham gorengan guys ya. Jadi mungkin kita akan bahas ya beberapa saham low caps di weekend ini. Kalau misalnya teman-teman ada requestan, silahkan tulis kolom komentar. Untuk HRTA ternyata ada net sell asing di 7,9 miliar saja. Meskipun tidak begitu besar, tapi ini menunjukkan yang akumulasi di HRTA adalah domestiknya, bukan asing seperti itu. Kita lanjut ke Aman Mineral guys. Untuk AMMN, ada kenaikan 2,9% di level Rp7.900 per saham. Akumulasinya dari asing ternyata ada YU dan juga AK. Sedangkan beberapa retail dan domestiknya melakukan penjualan guys. Kita coba lihat ya untuk Aman Mineral. Ternyata hari ini ada net buy 7,3 miliar. Dan kalau misalnya kita perhatikan, terutama di bulan Februari ini, ternyata asing cenderung melakukan akumulasi secara terus-menerus dan konsisten di Aman Mineral. So, teman-teman yang sudah hold ya sejak amblasnya, ketika pengumuman MSCI, berarti teman-teman beruntung nih dapat harga bawah dan pastinya sudah cuan luber ya guys ya di banyak saham. Kita lanjut ke Antam. Antam setelah kemarin naik 4,4%, hari ini terkoreksi 0,2%, close di Rp4.220 per saham, dan memang pergerakan hari ini untuk Antam cukup sideways. Untuk Antam sendiri ada distribusi dari AKCCBK. Wah, sepertinya asingnya jualan, sementara retail banyak yang akumulasi. Kita lihat untuk Antam. Kalau misal kita bandingkan dengan kemarin net buy 172 miliar dan hari ini net sell 130 miliar, tentu saja masih lebih besar akumulasi kemarin. Jadi perlu kita perhatikan untuk di minggu depan, terutama teman-teman yang hold saham Antam, terutama kuartal 4 yang belum rilis ya. Semoga bagus agar nanti harganya bisa lanjut naik lagi. Dan kita rekap ya, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing, ada BBRI, Bank Mandiri, lalu ada INRG, AMRT, UNTR, lalu ada Telkom, Zata, Astra International, BBNI, PTRO, MDKA, Pegas, Cuan, Film, Pewon, XCL, JPFA, ISAT, dan juga Aman Mineral. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.